Ngapain, Pak? Ini ngitung duit. Soalnya itu cicilannya kan belum kelar-kelar ya. Gaji nggak cukup ini. Terus kemarin diajak arisan juga. Aduh gimana coba? Bisa apa enggak? Kayaknya ini ada lagi ngitung. Ini kayaknya ada yang salah deh dengan saya itu. Bu Yanti. Let's talk on FAB Cast. Aduh iya Bu. Tadi tuh saya lagi pusing ini ya, ngitung duit ya. Ya kalau nggak dihitung nanti nggak kebanyakan duitnya. Kebanyakan kekurangan. Mau invest ke saya. Jarang ya yang bilang duitku kebanyakan. Jarang. Itu loh kok tiba-tiba Bu Yanti datang. Aduh, ini sebuah kabar baik nih buat saya yang lagi kesulitan ngatur. Bu Yanti sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semoga Bro Catur gitu juga. Sehat selalu, apalagi di hari ini yang cerah ya. Di hari Alhamdulillah. ini. Bu Yanti, sebenarnya kita sengaja undang. Cuma memang alhamdulillah datang di waktu yang tepat. Kita mau bahas ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol jangan terlalu serius. Iya, masih masalah uang itu tadi. Masalah duit. Jadi kemarin baru diajak arisan Bu. Aduh, udah keluaran lagi ya. Terima nggak ya? Ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Gitu ya, galau walaupun cuma seminggu. 100.000, 200.000. Aduh nih buat gimana nih gitu ya. Tapi hari ini kita kedatangan tamu ada Bu Yanti Puji Astuti, SE, MSI, CMA. Yes. Oke, panggilannya Bu Yanti. Iya. Tapi kita kenalan dulu Bu Yanti ya. Iya. Kita sudah sering ngobrol ya Bu. Kita ngalor ngidul. Bu Yanti ini kalau tidak salah asli Pemalang, asli Malang. Iya, saya dari Jawa Timur. Jawa Timur, Iya. Malang, Arema. Yang bahasanya mirip dengan Surabaya nggak Bu? Mirip, tapi ada bahasa-bahasa yang dibalik ya. Dibalik itu dibalik per huruf loh bro. Misalkan makan, nakam. Oh, makan nakam. Iya. Kalau saya mau makan, bahasa Jawanya berarti Wes nakam durung. wis nakam durung. Iya, jadi ada beberapa kata yang kita balik huruf-hurufnya ya, nggak semua. Oke, baru tahu saya. Terus ada lagi apa? Anak kecil gitu ya. Kan kalau di Surabaya arek Iya, cilik. arek cilik. Di Malang jadi keralicek. Keralicek. Itu Bener memang gak? begitu. Iya, kita nyebutnya misal di depan rumah kita banyak anak-anak sedang bermain. Ya, saya ngobrolin itu ke misalkan adik saya. Oke. Gitu ya. Akeh keralicek ngarep gitu. Keralicek. Itu dibalik ya? Iya. Oke. Jadi bisa jadi kode-kode kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang beberapanya nggak ngerti gitu ya. Kita nggak tahu dengan orang yang kita lagi ngobrol terus ada sesuatu yang tadi dibalik. Bahkan orang tua saya, terutama bapak saya, sampai sekarang kalau manggil ibu saya, Kit, Dek. Itu memang ada? Ada. Oke. Saya kira kalau Jawa ya seluruh Jawa. Kalau misalnya memang beda ya. Kayak misalnya Madura kan beberapa kata itu jelas beda. Tapi kalau di Malang sebenarnya bahasa Jawa hanya dibalik. Apa memang seperti itu? Ya bahasa gaulnya anak-anak Malang. Oh. Tapi hampir semua bisa sih. Semua bisa ya. Tapi kalau orang sana asli tentunya bisa ya. Asli Malang. Jadi agak-agak mikir kalau kita ngobrol. Bicara bahasa Malang sudah jelas tahu ya. Tahu. Tapi kalau orang Jawa yang kayak Jawa Timur, Surabaya pasti tahu nggak? Sebagian tahu. Dan itu jadi ciri khas kalau suka ngomong balik-balik mereka langsung tek, oh ini arek Malang gitu. Oh gitu. Ini ilmu baru ya buat Jadi kita ngobrol sambil otak jalan membalik-balikan. Iya, balik-balikan. Tapi tidak semua dibalik ya? Enggak. Ya salah satu lokal wisdom lah yang memang Indonesia itu bermacam-macam ya. Macam-macam bahasa. Iya. Bu Yanti ini asli Malang terus lalu pendidikan terakhir S1-nya di Malang. Jadi saya dari SD, SMP, SMA masih di Malang sampai kuliah pun di Malang karena tempat tinggal juga sebelahan sama UB ya. Jadi udah usah jauh-jauh ya, langsung ke Brawijaya. S2-nya kemudian menikah dulu, menikah baru dulu. S2. Menikahnya dapat orang Tegal kan, Jawa Tengah. Aduh, jadi anak saya itu ya kan, saya kan dari Jawa Timur, suami dari Jawa Tengah. Anak saya tuh anak Timur Tengah. Iya kan? Timur Tengah Arab padahal dikiranya padahal bukan ya. Oke, jadi menikah, lalu sempat bekerja? Iya, jadi
kayaknya kita punya background yang hampir sama ya. Sebelum terjun menjadi akademisi, kita adalah praktisi ya, Bro Catur. Bekerja dulu. Betul, saya dulu di sekuritas ya, salah satu sekuritas sekitar 6 tahun di sekuritas. 6 tahun sudah sekuritas. Ya. Di Jawa Timur atau di Jakarta? Di Jogja. Oh, di Jogjanya malah. Cabang ya? Jogja, iya. Oke. Berarti dari Malang, Tegal, menikah dulu atau bekerja dulu? Bekerja dulu. Bekerja dulu di Iya, Jogja. di Jogja. Ketemu suami di Jogja. Iya. Oh, ketemu betul ya, Iya. nebak udah. Di Jogja. Kemudian menikah, baru pindah ke Tegal dan harus kembali ke akademisi dan akuntansi setelah lama di finance. Tapi ya nggak apa-apa, tetap enjoy aja dijalanin. Nah, saya agak bertanya, CMA itu? Oh, itu salah satu bidang di ilmu akuntansi. Jadi akuntansi kan banyak, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, lalu auditing, perpajakan. Kali ini kalau di akuntansi saya lebih fokus ke akuntansi manajemen. Jadi lebih menjadi akuntan internal dalam suatu perusahaan. Seperti PPK? Kalau CMA itu certified. Sertifikasi ya. di bidang akuntansi manajemen. Oke, jadi itu. Lalu mengambil S2-nya di Ponegoro, di Semarang. Pokoknya Jawa dikelilingin ya. Jawa Tengah, Jawa Timur dikelilingin. Lalu menjadi dosen. Geser. Kalau dosen di sini ya, langsung. Iya. Oh, sebelumnya saya di Purwokerto. Jadi ditempatkan di STIE Satria. Jadi ya alhamdulillah hidup berpindah-pindah jadi temennya banyak, terus jadi tahu kuliner di mana-mana. Tahu gaya hidup setiap daerah. Betul sekali. Ya, ada culture mereka kita tahu ya, gitu ya. Nah, saya ketemu Bu Yanti pertama kali, pokoknya belum lama. Bu Yanti itu welcome sekali. Saya ingat sekali ketemu Bu Yanti itu di ruang di dosen manajemen, di dosen akuntansi, di dosen akuntansi. Padahal kita baru kenal ya. Jadi baru kenal, saya sudah cerita banyak sekali dan Bu Yanti itu welcome sekali terhadap saya. Ya karena ternyata kita nyambung. Bro Catur kan dari finansial juga industrinya. Jadi jadi awal kenal ada aja yang diobrolin. Awal bahas gitu ya. Humble sekali gitu. Ternyata memang Bu Yanti itu secara humble, cerdas. Wah. Amin. Suka berbagi ilmu gitu ya. Dan salah satu menjadi dosen favorit ya. Wow. Menurut versi gitu ya. Oke. Versi netizen. Versi netizen. Jadi Bu Yanti ini kita akan sharing sedikit nih ya bahwa tentang saya tadi lagi ruwet Bu. Dengan ngatur duit ya. Udah hidup sendiri, ya Allah jadi kayak menderita kayak. Kebanyakan orang melihat Bro Catur masih single dan sudah berpenghasilan. Enak ya? Enak ya padahal. Tapi begitu ditanya langsung, aduh kondisinya. Ya. Sama juga. Enak ya sudah menikah, suami istri bekerja. Ketika ditanya sama yang bersangkutan, enggak juga. Jadi yang enak yang mana? Karena dari situ ada satu hal yang harus kita tahu, pengelolaannya. Dan sebenarnya mau banyak mau sedikit itu di pengelolaannya. Kemarin aja saya kaget-kaget tuh rame di sosial media, hidup di Jakarta dengan gaji 2.500.000 tapi bisa diketawain sama yang gajinya 25 juta. Gitu. Yang mereka merasa 25 juta sebulan itu nggak cukup. Nah, itu kan berarti tergantung preferensi kita bagaimana mengelola uang. Mengelola keuangan atau mungkin kalau bahasa resmi ya mungkin. Perencanaan keuangannya seperti apa gitu. Betul. Ya. Pengelolaan keuangannya. Iya, financial planning. Planningnya seperti apa, planningnya seperti apa. Nah, mungkin kasih sedikit info, Bu. Nah, perencanaan keuangan itu apa? Gitu. Mungkin ada yang belum. Oke. Lebih garis Jadi besar, ya. Yang pertama, uang, ya. Uang itu disenengin sama semua orang. Iya, semua ya. Semua juga membutuhkan. Nah, tapi uang itu tidak menjadi satu-satunya tujuan untuk bahagia juga, kan? Maka bagaimana kita bisa bahagia dengan kondisi uang yang seberapapun itu. Nah, untuk itu perlu dirancang bagaimana kita memperoleh sekaligus mengeluarkannya. Nah,
Itu. Jadi cara memperoleh serta mengeluarkannya. Jadi nggak satu sisi aja cara memperolehnya aja atau mengeluarkannya aja. Itulah yang namanya perencanaan keuangan. Dan merencanakannya pun nggak bisa kita satu kali. Tapi harus terus-menerus dan selalu dievaluasi ulang, direncanakan ulang, sampai kapanpun begitu. Ya. Dan sayangnya ya keuangan ya dari sisi literasi nih ya, itu menempati ranking yang rendah ya, di masyarakat Indonesia. Dan posisi terendah di literasi keuangan kita, unfortunately, adalah pasar modal. Ya, hanya 4,92% masyarakat Indonesia sekali ya? yang tahu pasar modal. Ini surveinya OJK ya. Kemudian perbankan nih. Kalau Bro Catur mau nanya perbankan itu baru 36,12% loh yang tahu apa itu bank dan sebagainya dengan baik. Ya. Apalagi asuransi baru 19,4%. Ya, masyarakat Indonesia yang paham tentang ya, apa itu asuransi. Pegadaian baru 17,8%. Walaupun terlihat Pegadaian ramai ya Bu. Betul. Tapi ternyata ketika ditanya paham nggak apa itu Pegadaian? Iya. Itu baru sekian. Nah, salah satu tugas kita nih sebagai masyarakat sivitas akademik ya kita harus mau sharing dan meluruskan lagi jalan-jalan yang tadinya belok yang diterima oleh masyarakat terutama yang hoax ya untuk kembali ke jalan yang benar tentang literasi keuangan. Jalan yang benar. Oh, jadi memang tentang finance ini rendah ya, ternyata masih pengetahuan dari masyarakat, pemahaman mungkin lebih tepatnya ya. Betul, pemahaman. Walaupun sebenarnya terlihatnya. Walaupun kalau inklusi, kita ngomong inklusi ya. Kalau inklusi memang ada yang lebih tinggi. Inklusi itu berarti terlibat. Iya betul. Contoh di perbankan, mereka paling tidak punya rekening. Itu tinggi. Lumayan 73,8% yang punya rekening di bank. Kalau dari sisi inklusinya memang mereka paham. Tapi ketika ditanya apa saja produknya dan sebagainya aturannya, mereka nggak tahu. Iya, itu. Iya betul. Saya mengalami hal itu. Saya melihat bahwa masyarakat mereka punya rekening, tapi mereka tidak paham sebenarnya bank itu produknya apa saja sih sebenarnya. Ada resiko-resiko nggak? Mereka kadang-kadang tidak tahu. Taunya ya nabung. Iya, gitu ya. Iya. Seperti asuransi ya banyak kasus ya Bu ya. Betul. Mereka taunya ya cuman buat. Sudah sedikit yang tahu, inklusinya pun agak rendah nih kalau asuransi. Iya, asuransi rendah ya Mas Ian itu maksudnya. Ya. Baru 13,18%. Ini juga tugas kita sebagai orang tua juga. Kita nggak ngomong sebagai akademisi doang ya. Orang tua itu seringnya kalau ngajarin anak-anaknya tentang keuangan hanya dari satu sisi. Apa coba Bro? Suruh apa? Nabung aja, ya kan? Belum sampai diajarin cara jajannya. Ya, ketika kamu punya uang segini, apa yang sedang kamu butuhkan? Kamu boleh belanja apa saja, A, B, C, D, atau A, B aja, atau C aja. Nah, itu yang belum sampai di anak-anak kita. Nah, mari kita mulai inklusi keuangan keluarga itu dimulai dari anak-anak, cara mendapatkannya plus membelanjakannya. Mungkin karena orang tua tidak mau ribet ya Bu ya. Jadi deh, misalnya 20.000, ini 20.000. Iya, terus lari aja dia ke warung. Iya, ke warung. Kan? Jadi ini buat apa saja gitu. Mungkin orang tua tidak sampai ke sana, berpikir ribet gitu. Padahal itu akan berlanjut ya. Berlanjut. Nanti ketika SMP, SMA dan kebiasaan-kebiasaan. Betul. Jadi itu yang harus kita mulai lakukan ya, cara membelanjakan uang. Makanya seberapa penting bahwa perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan itu baik single maupun yang sudah berkeluarga. Double, iya. Seberapa penting sekali tentunya. Penting banget ya. Nah, kita mau ngomong masalah posisi kita sebagai karyawan nih ya, Bro Catur ya. Yang pernah mengalami sama-sama karyawan. Sifat perolehan pendapatannya adalah bulanan. Ya kan? Dengan angka yang ya hampir samalah setiap bulannya. Nggak jauh beda lah ya. Iya.
Nah, itu bagaimana cara mengelola uang sekian dalam 1 bulan supaya kita bisa terpenuhi semuanya, plus di masa depan juga aman, ya kan? Nah, itu yang namanya financial planning sebenarnya itu. Jadi planning itu nggak cuma jangka pendek, bisa juga jangka yang menengah maupun panjang sekali. Maka saya tangkap tadi bahwa sebenarnya berarti yang tadi Ibu bilang bahwa perencanaan atau pengelolaan keuangan itu sudah bisa dimulai sejak kecil ya. Betul. Yang tadi orang tua mengajarkan anak, jajan, dan sampai dari kecil itu sudah harus dibentuk. Betul. Dan kalau saya ditanya, mulai kapan kita harus melakukan perencanaan keuangan? Ya sekarang juga gitu. Gak usah tunda-tunda. Iya. Sampai menikah atau lulus gitu. Kalau ada yang nanya, Ibu saya kan baru mahasiswa. Oh iya. Gak punya penghasilan, kok saya disuruh perencanaan keuangan gitu. Iya. Sekarang juga. Oke. Tidak harus nunggu nanti gajinya sekian-sekian dulu. Atau asetnya sudah sekian-sekian dulu. Gitu. Berarti kalau dia bingung, mungkin bisa dijawab begini, kan kamu hari ini jajan gitu ya. Betul. Kamu hari ini beli bensin pakai duit ya. Iya. Dapat uang itu kan. Iya, sudah cukup nggak? Sudah diapakan saja uang hari ini. Terus alokasi terbanyak dalam 1 bulan kemana? Ke kafe atau check-in Shopee, Tokped. Nah, itu kan nanti akhirnya bisa untuk evaluasi. Sebenarnya kita dalam 1 bulan ini paling nggak ya, itu kemana aliran uang kita? Nanti kalau mereka akhirnya berpikir kok jadi hitung-hitungan gitu. Jadi emang harus hitungan banget gitu gimana Bu? Karena memang hidup harus perhitungan ya. Perhitungan sama pelit beda loh ya. Tapi tipis ya. Iya sih. Kadang disamakan perhitungan sama dengan pelit gitu, tapi kita lebih ke perhitungan. Ya, jadi membiasakan diri apa saja itu dihitung. Oke. Tipis ya Bu ya, pelit dan perhitungan. Perhitungan. Ya gitu. Kan? Orang pelit belum tentu perhitungan, karena dia belum tentu nyatet dan menghitung segala yang uang masuk dan uang yang keluar. Tapi kalau perhitungan itu kita lebih ke mencatatnya, menghitungnya, serta lebih presisi ya cara kita mengeluarkan ya. Ketika kita boros kita jadi tahu, lalu kita hematnya ada di mana, kita jadi tahu diri kita. Sebenarnya kita itu orangnya irit di mana. Jadi saya melihat sebenarnya irit itu nggak di semua hal juga gitu. Kita masih bisa melakukan cheating ya istilahnya, beli sesuatu yang mahal gitu di beberapa hal gitu. Yang salah kan sudah uang sedikit belanjanya harus yang banyak dan mahal-mahal, besar pasak. Nah itu kan yang salah. Jadi contoh kecil, mungkin kita masih oke ya bro, makan di Kucingan masih ya kan. Berarti kita orangnya yang masih bisa hemat di pengeluaran untuk makan. Nasi gitu. ponggol 2.500 buat saya. Nah masih mau kan makannya? Masih. Nah tapi mungkin bro catur untuk satu hal, misal jam tangan gitu, aku harus merek tertentu, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena dia itu tidak style rutin orang. Iya. Karena dia bukan kebutuhan yang setiap hari atau setiap bulan diperlukan ya. Iya. Dia hanya sekali beli. Iya, betul. Gitu. Jadi it's okay membeli sesuatu yang mahal gitu. Jadi kita di sini bicara pelit, irit atau perhitungan, ya kan? Nah, itu dari sisi yang lebih menguntungkan atau membahagiakan lah istilahnya ke kita. Kalau Bu Yanti sudah melakukan perencanaan keuangan sejak kapan? Kalau yang Ibu sadari lah. Bu Yanti sadari mungkin, saya baru melakukan belum lama kok atau seperti apa? Kebetulan tanpa saya sadari, ketika saya single kayak Bro Catur tuh ya, saya sisihkan uang waktu itu hanya ya nabung aja gitu. Jadi tidak terlalu rinci sebelum dalam tulisan? Tidak, belum dapat ilmunya. Iya. Terus tahu-tahu setelah saya berhenti bekerja dan mau menikah, ya, saya ingin lanjut studi, ya pakai tabungan yang tadi. Saya punya uangnya. Kita sama. Gitu. Jadi pas bekerja, kita nabung, ya buat kuliah itu. Untuk kuliah ya. Betul. Nah, itu jadi tanpa saya sadari. Kemudian dapat nih ilmunya tentang financial planning.
Semakin ke sini ya semakin straight terhadap pengeluaran yang ada di rumah ya, terutama jadi ya, ibu-ibu itu semua adalah menteri keuangan di rumahnya masing-masing gitu. Jadi penguasa keuangan suami ya? Iya, penguasa boleh. Memang jujur sudah dari awal ya memang. Iya. Tapi semua sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya semuanya itu sudah melakukan perencanaan. Hanya saja mereka tidak mengevaluasi mungkin ya Pak ya. Iya. Tanpa mereka sadari. Iya. Dan mungkin karena belum ada ilmunya, stepnya itu kalau ini tangga itu mereka masih yang nggak 1, 2, 3 naik. Tahu-tahu tangga ketiga terus balik lagi ke 1, kedua terus ke 5 gitu. Mungkin karena dulu ilmunya belum gitu. Jadi sebenarnya financial planning itu ada step-stepnya. Ya, ada step-stepnya seperti tangga. Jadi tapi apa dulu yang kita punya gitu ya. Itu yang lebih enak caranya. Kalau misal dikaitkan dengan perencanaan keuangan atau pengelolaan tadi, investasi ada hubungannya? Pasti. Ya, pasti disitulah muncul cara-cara ya, karena planning itu kan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, apa yang bisa mengakomodir hal-hal di masa yang akan datang yang hubungannya dengan financial ini? Ya investasi. Ya, yang tadi di presentasi yang oleh masyarakat Indonesia masih sangat rendah ya, terutama di pasar modal ya. Padahal produk pasar modal itu macam-macam ya Bro Catur. Dan di antara produk-produk itu ada sebenarnya yang friendly buat orang-orang seperti kita yang punya penghasilan bulanan dan ingin menyisihkan untuk investasi nggak banyak-banyak gitu. Ada. Apa itu Bu? Namanya reksadana. Iya. Itu bisa lah ya untuk. Berapa beli reksadana? Paling murah 10.000. Ya sudah bisa ya. Mie ayam berapa? Mie ayam 15. Nah, lebih mahal kan beli mie ayam daripada beli reksadana. Karena orang mungkin berpedoman begini ya. Kalau misalnya masyarakat masih tabu dengan pasar modal. Mungkin melihatnya nabung, deposit. Iya. Mungkin lebih gede kalau di bank syariah bagi hasil, kalau di bank konven bunganya gitu. Iya. Sebenarnya itu sudah bukan model saat ini ya. Bukan. Jadi kalau nabung, deposit itu lebih aman memang karena resikonya lebih rendah. Yang menyimpan gitu ya. Iya, tapi karena hukumnya adalah high risk high return, ya kalau kita mau merencanakan keuangan dengan hasil di masa yang akan datang ya investasi gitu. Betul. Karena kalau investasi return-nya itu bisa kita ukur gitu. Jadi di antaranya yang lain kalau nabung kan ada biaya administrasi. Ya, kan? Biaya bulanan, ya, biaya terus ATM. Bunganya kena pajak, jangan lupa loh bayar pajak. Ya, tapi langsung dipotong sih ya kan. Nah, sementara kalau di kita fokus ke reksadana aja ya. Di reksadana itu tidak ada pajak gitu. Jadi dari sisi biaya itu lebih murah. Kalau saham ya, produk lain di pasar modal yang namanya saham itu akan kena pajak ketika kita menjual aja gitu. Kalau beli biasanya ada ya. Iya. Jadi itu pun nggak besar. Itu yang harus disampaikan ke masyarakat ya sebenarnya. Dan tugas ya kita sebagai masyarakat, umumnya atau sebagai akademis. Iya. Itu Ibu ada punya reksadana juga pasti ya? Iya, namanya kan kita membagi risiko. Nah, membagi risiko itu kayak kita punya telur banyak gitu ya. Kalau kita taruh di satu keranjang gede terus kita kepleset jatuh itu sekeranjang pecah semua. Nah, tapi kalau kita taruh di keranjang-keranjang kecil yang banyak ya kan, ketika kita ambil salah satu keranjang pecah kan masih ada keranjang-keranjang yang lain. Nah, cara portofolionya adalah reksadana gitu. Oke, dan Bu Yanti ini kalau misalnya ada FIBER ya, FEB Lover ini, Bu Yanti ini pembina ya di pembina atau pembina di ICPS, Investor Club Pancasakti. Atau kami di sini ada di Galeri Investasi. Ibu yang mengelola di situ ya. BEI UPS. Makanya tadi cukup ini ya, ilmunya. Kita harus banyak belajar dari Bu Yanti. Nah, kalau misalnya
kita lihat banyak kasus ya. Kita contoh Iya. kasus deh, Bu. Iya. Misalnya saya single. Mm-mm. Nah, tuh ini kayak promo ya. Jadi atau yang sudah Single itu harus disebut berulang-ulang ya. Penting. Oke. promo nggak langsung ya. Iya. Jadi bisa ada nggak untuk dengan gaji pas-pasan gitu ya. Mm-mm. Gaji pas-pasan misalnya kita anggap 4 juta atau 3 juta gitu dengan kebutuhan saya yang cukup ya sebenarnya tidak terlalu banyak gitu. Ya. Ada nggak sih persentasi dari gaji kita Ya. hutang berapa? Oke. Itu ada contoh nggak? Ada. Biar masyarakat tahu nih, oh hutang itu harus jangan terlalu banyak. Gampang. Nah, ada simulasinya atau gimana? Ilmunya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Itu catat. aja. Apa yang Ya. satu? 10%. Heeh. Ya. 10% dari pendapatan kita adalah untuk investasi. 10%. Iya. Berarti nggak boleh dari 10% dari pendapatan kita ya? Iya, ya paling tidak Sorry, 10-nya. investasi boleh Iya. minimal ya. Iya, minimal 10%-nya. Mm-mm. Termasuk investasi di sini adalah nabung juga ya. Hmm. Kita masukkan di situ. Ya. 20%. Nah, untuk kepentingan pribadi Oke. ya. Contoh Tulis deh saya deh buat catatan saya. ya harus 10% iya betul. invest ya. Yang lain juga harus nyatet nih. 20% keperluan pribadi Terus- contohnya. Oke. Konsumtif ya, Bu ya? Iya, suka nongkrong di kafe. Oh, pasti Nah. ngopi. Kemudian kalau yang cewek-cewek nih ya, beli skincare. Ya, Yes. itu masuk di 20%-nya. 20%. Jangan lebih dari 20%. Itu beda dengan gaji kebutuhan kita. sehari-hari, makan gitu masuk. Beda. Oh, beda Itu lagi. lebih ke aktualisasi diri ya, Oke, hangout dan 20%. lain-lain. 1, 2, lalu Dan 20% ini juga masuk ke sosial ya. Amal, kondangan. kondangan atau ngasih ortu ya, Iya, ini hadiah ortu, Di Tegal ini banyak kondangan ya. saudara ya. Iya. Angpau apa atau sejenisnya 20% ya, Bu ya? Oke. Oke, berarti Tiga. Ya. 30% 30%. untuk bayar cicilan. 30% bayar cicilan. Jadi yang Waduh. punya utang, usahakan total cicilannya adalah 30% dari pendapatan. Ini yang suka banyak Bro utang. catur berapa? Kayaknya Ayo lebih dulu. ngaku punya utang di mana? Saya punya utang nih, Bu. Aduh. Berarti Tapi nggak nyampe 30% kan cicilannya. kita ngomong di belakang deh, Bu ya. Berarti Oke. tidak boleh kalau utang ya, kalau invest boleh lah ya lebih dari 30%. Iya. Tapi kalau Ini masalah. Iya betul. kalau Jadi kalau investasi tadi minimal minimal, ya. tapi kalau cicilan Jangan maksimal maksimal 30%. Itu total cicilan di mana-mana loh ya. Ada cicilan panci, rumah, motor. Itu kalau di total Kalau arisan tuh masuknya kemana sih, Bu? cicilan Ini yang ngajak itu arisan tersinggung nih kayaknya. masuk di cicilan. Cicilan ya. Iya. Waduh, lebih kayaknya. Tapi kalau seperti paket lebaran, tabungan lebaran itu maksudnya ke Investasi ya, oke. Nah, itu jadi kita harus bisa Bisa memilah-milah juga ya memilah-milah, di keranjang mana. 4 Oke. ya. Waduh. 40% inilah untuk makan ya, termasuk belanja bulanan untuk alat mandi dan sebagainya. Kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Oke, saya jadi Terus harus kalau ada yang nanya. nanya transportasi ikut yang mana tadi, yang 20% tadi. Yang aktual kebutuhan Untuk kebutuhan pribadi. Ya. pribadi. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita tinggal di Tegal nih, Bro. Makan, kita ngitungnya gitu aja. Kebutuhan makan sebulan untuk di Kota Tegal satu orang berapa kira-kira? Mahal, Bu. Saya melihat sih mahal ya. Mm-mm. Ketika saya transisi pindah ke Jakarta, Ya. harganya hampir sama. Oh ya. Iya, saya makan di warteg sama. Ibu menyadari nggak sih kalau Berapa? 50.000 bicaranya sehari? enggak Cukup? 25. Sehari. Kalau makan dalam Sekali makan? saat dalam berarti 3 kali ya. Iya. Kita makan normal, anggap aja Normal, ya, normal. iya. Saya makan pagi, siang, sore. Itu 25.000 lebih, Bu. 30 lah. Oke, 30 ya dalam satu bulan kan berarti 900. 900. Nah, 900.000 itu kan berarti 40%-nya. Ya, 40% dari total penghasilan. Jadi kita bisa hitung tuh minimal kalau tinggal di Tegal butuh uang berapa gitu. Makan. Ya, kalau Kontrak masuk mana, Bu? cicilan bisa. Cicilan bisa ya. Iya. Karena di kita ini ya, seperti kayak punya beban ya. Iya, Beban ya. iya Oke. beban. Kan cicilan rumah kan masuk di cicilan. Iya, masuk di Nah, cicilan. sewa rumah juga masuk di ke cicilan. Gitu. 900.000 berarti saya keluar ya, kita anggap Itu yang 30. 40%-nya. Yang berarti 30%-nya berapa? Kalau 40%-nya adalah 900.000 gitu. Jadi
kita akan bisa hitung urut dalam sebulan butuh uang berapa untuk tinggal di Tegal. Nah, kalau ternyata gaji kita kurang dari itu semua, Nah, itu tuh. nah itulah gunanya financial planning. Kita jadi punya semangat, harus punya tambahan pemasukan dari mana lagi ya. Nah, Mencari. akhirnya kita jadi punya inisiatif kreativitas untuk menambah penghasilan. Ya, ini menjadi sebuah persoalan ya, Bu. Iya. Seperti orang ketika tidak punya uang, dia rela meminjam ke Nah. rentenir atau ke pinjol. Ini Betul. mungkin Ibu bisa kasih sesuatu. Padahal informasi. untuk nyicilnya sudah habis jatah dari persentasenya tadi ya. Mm-mm. Jadi diurut lagi deh ya. Ketika kita pinjam ya, terutama ke pihak-pihak yang ilegal kayak tadi, itu sebenarnya kita pinjam untuk apa? Mm-mm. Ya. Pinjamnya untuk konsumsi. Konsumsinya yang seperti apa dulu? Iya. Konsumsi utama karena kita memang benar-benar gak bisa makan, atau hanya untuk hangout? Kebutuhan Iya. yang tidak primer Iya. ya. Nah, jadi itu mari kita kaji ulang. Kita ini butuh uang untuk apa? Kalau misal memang harus utang. Nah, yang miris lagi nih ya, Bro Catur. Seringkali saya kalau bulan-bulan Juni gitu ya, didatengin orang tua ke rumah, apain? Nawarin, disuruh beli rumahnya, loh emang kita juragan rumah gitu ya, suruh kendaraannya sampai dia melego motor, mobil atau tanah gitu ya, atau minta tolong cariin pembeli gitu. Lalu ketika saya tanya, buat apa? Ini anak saya keterima di fakultas kedokteran. Nah, tapi saya nggak ada uangnya, jadi harus jual tanah. Gitu. Keterima di fakultas ekonomi, keterima di fakultas teknik. Intinya untuk nguliahin anak. Dalam hati saya miris. Saya nggak mau jadi orang tua yang seperti itu. Oke, kita sayang kepada anak. Tapi apakah harus sampai jual-jual aset untuk menyekolahkan anak? Nah, berarti ada yang harus diruntut tuh dari ke belakang jauh. Ya, dulu ketika kita punya anak itu kita sudah merencanakan nggak nanti mau dikuliahkan di mana, pendidikannya Mau seperti apa? iya seperti apa. Tapi tidak bisa lalu mereka membuat pembelaan bahwa saya berkorban untuk anak. Gak bisa seperti itu ya, Bu? Iya. Jadi orang tua tanggung jawabnya itu nggak sekedar hanya berkorbannya itu Iya, saja, betul. tapi termasuk bagaimana kita nanti menjadi orang tua yang anaknya pun bahagia. Anak juga belum tentu senang loh ketika tahu orang tuanya sampai jual-jual aset. Bisa jadi anaknya tambah sedih, depresi dan sebagainya, nanti kegiatan belajarnya juga jadi nggak maksimal gitu. Karena saya temukan beberapa case bahwa mereka melakukan itu mungkin berkorban, tapi yang kedua karena gengsi. Iya. Pasti Bu Yanti pernah menemukan itu. Iya, sering. Oke, saya kuliahin anak ke kampus X. Iya. Karena gengsi, tapi dia melakukan seperti tadi, Sampai jual aset. Iya, aset. atau utang, ya kan, yang porsi untuk mengembalikannya pun sudah jauh dari rumus 1 2 3 4 tadi, ya kan? Belum lagi kalau anaknya itu kuliahnya di luar kota, sudah menunggu tuh bulanan yang harus dikirim. Iya, setiap bulan tentunya jutaan lah ya, 1 Iya. juta 2 juta harus dia Betul. keluar orang tua keluar. Iya. Dan satu lagi yang harus kita kikis nih ya, budaya bahwa nanti ketika kita sudah tua banget, sudah tidak produktif lagi ya di umur-umur pensiun, nanti tugasnya anak tuh yang harus membiayai orang tua. Saya pun tidak mau jadi orang tua seperti itu. Biarlah ketika saya tua ya saya hidup dengan apa yang saya punya. Ya, caranya ya tadi balik lagi perencanaan keuangan, ya kan? Seperti apa? Planning pensiunnya nanti mau seperti apa. Sehingga anak ketika dia besar ya biarlah dia dengan hidupnya. Gitu. Itu yang memang harus kita edukasi ya. Betul. Kita maksudnya berikan pandangan kepada mereka. Generasi bahagia nih, ya kan? Kita juga tidak terlalu menuntut anak untuk ini itu. Ketika nanti dia sudah berpenghasilan, misalkan harus setor ke orang tua sekian, ya kan? Kita pun ketika menyekolahkan juga tidak terlalu berat karena kita sudah merencanakannya. Akhirnya
kita akan membentuk generasi bahagia. Ya, generasi bahagia nanti harapannya kan bisa memimpin negara kita dengan lebih baik, lebih bijaksana, otomatis ya nggak akan ada fraud, korupsi dan lain-lain ya. Harapannya seperti itu kalau anak-anaknya dari kecil sampai gede sudah bahagia hidupnya. Bahagia tidak harus mewah ya. Gitu. Kalau misalnya begini Bu, ini saya jujur penasaran sekali. Karena ini kan kaitannya dengan masa depan saya juga yang nanti, oh iya saya punya anak Betul, nih. harus direncanakan dari awal. Menikah lalu punya anak nih mau seperti apa nanti. Nah kalau misalnya saya bercita-cita nih, karena saya jujur dulu waktu lulus SMA kan saya nggak langsung kuliah ya, tapi saya bercita-cita sekali masuk UGM. Sama. Kalau masuk berkali-kali ya kuliah di sana, belum pernah kita berdua. Iya. Jadi saya tuh ingin sekali di UGM gitu dulu, tapi kan ya udah skenario dari Tuhan udah ngasih ke situ gitu ya. Nah misalnya ternyata anak saya lah saya cita-citakan untuk kuliah di UGM. Kira-kira perencanaannya seperti apa Bu? Aduh, kayaknya kelihatan mahal nih. Tahu nggak? Gimana? Inflasi di negara Indonesia itu kan sudah rendah ya. Ya 1%, 1,5% lah kenaikan barang-barang konsumsi setiap tahunnya. Kayak kita nggak kerasa. Tapi ya khusus untuk biaya pendidikan itu inflasinya 10% Bro Catur. Terutama sekolah-sekolah kampus-kampus favorit tanpa kita sadari loh. Inflasinya sebesar itu. Naiknya. Nah, makanya yang namanya financial planning sekali lagi sangat penting. Oke, misal kita masuk ke FEB ya, FEB UGM. Ya, biar bapaknya ikut, anaknya ikut bapak. Jadi contoh ya. Contoh. Kita masuk di tahun ini. Kita kan hanya punya informasi tahun ini. Ya, taruhlah sampai lulus ya S1 di FEB UGM itu 50 juta. Ya, kita tadi hitung UKT selama 8 semester ya normalnya. Nah, anak-anak yang akan kuliah kan umurnya 17 tahun ya Bro. Betul. Nah ketika mereka misal lahir tahun ini ya, 17 tahun lagi dengan inflasi 10% masuk UGM itu 252 juta tuh sudah kira-kira siap nggak? Saya berapa ya? Nah 252 juta kalau kita taruh inflasi 10% selama 17 tahun. Selama 17 tahun. Jadi artinya kita butuh uang 252 juta 17 tahun lagi. Benar nggak? Ya kan? Nah, tapi kita mau akalin tuh. Kita sudah persiapkan dari sekarang. Dari anak itu lahir. Kita investasikan ya sebagian uang itu, sebagian uang yang kita miliki ya dari penghasilan kita untuk yang namanya dana pendidikan, tapi kita olah sendiri istilahnya. Ya. Caranya ya salah satunya tadi dibelikan reksadana. Nah, di reksadana kan kita punya target return. Melihat kondisi makro, ya, kondisi politik macam-macam. Untuk saat ini ya amannya 10% lah, moderat itu sudah. Walaupun lebih gede lagi sebenarnya bisa, tapi kita ambil 10% aja. Return yang kita harapkan dari investasi di reksadana selama 17 tahun itu rata-rata 10%. Nah, kita lanjutkan nih. Kita boleh punya 3 variasi. Ya, variasi menyediakan uangnya. Yang pertama, kalau kita saat ini memang punya uang 50 jutanya, ya kita gunakan 50 juta itu. Tapi kan kembali lagi kita kan karyawan yang gajinya bulanan ya, Bro. Nah, yang kedua ada skenario saya mau yang bulanan aja. Ya. Atau tahunan. Ya, bisa juga. Nah, saya punya 3 skenario untuk meninvestasikannya. Nah, kalau tadi saat ini 50 juta, ya. Ternyata kalau bulanan 1 bulan sekali, ya. Sampai 17 tahun yang akan datang itu. Ya. Dengan return yang kita targetkan 10%, kita cukup menyisihkan berapa? 474.000 per bulan. Iya, ringan kan? Lihatnya ringan. Iya. Seperti kita saya tapi nyicil 17 tahun lagi kita bisa punya return yang terus berlipat-lipat terus kan. 10% itu kan kita nggak ambil reksadananya, kita tidak redeem. 252 juta insya Allah tersedia. Jadi kita diamkan tentunya, iya, tidak kita ambil. Nggak usah diapa-apakan, sudah nanti redeemnya ketika si anak lulus SMA.
akhirnya akan sama karena masyarakat. Saya waktu itu ada kawan Iya. konsultasi ngobrol yang santai gitu. Iya. Dia mengambil keputusan asuransi. Sebenarnya lebih ideal mana? Ketika orang Oke, untuk sekarang anaknya hari ini sih asuransi ya. hari ini anaknya berarti 4 tahun. Oke, Jadi asuransi pendidikan berarti asuransi ya. pendidikan. Oke. Lebih ideal mana misalnya? Kalau dilihat tadi ternyata bisa nih. Iya, Reksadana. sendiri repot sendiri tapi ya Iya. kan. Yang tahunan tadi saya belum Oh, belum sebut ya? 6.233.000 Itu yang tahunan. setahun sekali, berarti Hmm. sampai 17 kali ya setiap tahun. Misalkan ambillah tiap Januari gitu ya naruhnya gitu. Oh, iya. Atau setiap dia 6 ulang juta. tahun gitu ya, kita beli lagi dengan jumlah yang sama. Cukup 6.233.000. Berat tapi. Ya yang bulanan lagi Yang bulanan aja. 400 sepertinya terlihat Oke. ringan. Ringan gitu. Tadi balik lagi kalau asuransi Iya. pendidikan. Jadi satu hal, biaya pendidikan anak memang harus direncanakan, Betul sekali. tapi tidak harus dengan asuransi. Ada banyak Hmm. pilihan lain, gitu. Kembali lagi ke asuransi, saya bukan anti asuransi, Tapi punya Ada. asuransi ya? harus ada ya. Jadi ada asuransi yang wajib mandatory. Apa itu, bro? Kesehatan. Belum. Bukan. Sebelum itu, Apa itu kesehatan? asuransi jiwa. Jadi emang Oke. harusnya fokus ke asuransi jiwa itu ya. Iya, jadi tadi kan di awal saya bilang cerita masalah step-step untuk financial planning ya kan, kayak anak tangga. Diawali dengan kita memang punya asuransi dulu. Tadi dimulai dengan asuransi jiwa. Oh ya, saya mau cerita pengalaman pribadi nih. Ya memang nggak mudah juga ya untuk meyakinkan orang, terutama orang di rumah ini, supaya mau mengikuti asuransi jiwa ya. Kalau di rumah kan saya suami tuh yang saya buatkan asuransi jiwa karena memang ya beliaulah yang pencari nafkah utama. Iya, kalau saya bilang itu adalah proteksi untuk yang pencari ekonomi ya, Betul. payung ekonomi Iya. gitu ya. 7 tahun bro, butuh waktu 7 tahun saya untuk meyakinkan beliau, akhirnya oke, Ada satu rumah ya. silakan beli. Nah ini contoh bahwa literasi keuangan itu tidak mudah memang. Iya. Jadi nggak 1-2 kali, berpuluh-puluh kali saya mempromot ya hal itu, mempropose suami saya supaya mau. Awal beliau komen apa coba? Oh. Mau pengen saya cepat meninggal ya? Ya itu pasti. Iya. Kan dapat duitnya nanti mikirnya gitu ya. Dapat Tuh. duitnya berarti nunggu saya meninggal dong. Sekiranya kita tuh nunggu-nunggu gitu ya. Jadi setelah 7 tahun alhamdulillah barulah beliau mau. Dan ketika mau pun, dan alhamdulillah lagi karena sudah paham, dia langsung ambil yang asuransi yang memberikan jaminan yang paling tinggi gitu. Karena apa? Ya kata-kata cinta tadi yang kita gunakan. Jadi saya bilang asuransi jiwa itu bentuk cinta seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi ketika suami tidak bisa mencari nafkah lagi dengan kondisi apapun ya, Iya betul. istri dan anak-anak masih bisa melanjutkan hidupnya gitu tanpa kekurangan gitu. Nah akhirnya beliau oke, gitu. Ambil. Karena mau nggak mau resiko itu pasti akan ada gitu iya. ya Bu. Jadi nggak mungkin kita akan selamanya dalam kondisi baik begitu ya. Dan asuransi jiwa sebaiknya yang asuransi murni itu ya Bro Catur ya. Terus yang kedua, asuransi wajib yang harus dimiliki di dalam keluarga adalah asuransi kesehatan. Iya, kesehatan. Untuk seluruh anggota keluarga. Wajib ya, pokoknya apapun bentuk asuransinya deh. Baik yang Bebas. pemerintah maupun yang swasta. Iya, tapi harus punya. Itu. Nah, yang selanjutnya asuransi kendaraan, pendidikan, rumah dan lain-lain itu bukan wajib lagi, Bro. Sudah istilahnya voluntary lah, kita bisa pilih. Mana yang sebenarnya Iya, prioritas gitu, iya, selain tadi yang wajib iya. tadi. Contohnya kalau saya cuma pergi dari kampus rumah ya nggak perlu asuransi kendaraan gitu. Oke. Nah, pendidikan tadi sekali lagi ya memang harus direncanakan, tapi tidak harus dengan asuransi. Ada cara-cara lain kalau terutama bagi kita-kita yang orangnya mau repot ya. Tadi saya sudah kasih simulasi tentang reksadana. Oke. Gitu. Itu sedikit apa ya, bincang-bincang tentang ya tadi sudah studi kasus. Kita masuk ke sesi
Tanya jawab cepat. Oke. Ini yang banyak yang waduh deg-degan. Cuma jawab nih. Jawab tapi cepat. Oh, oke. Jawab tapi cepat. Enggak Oke, boleh. siap. Boleh mikir, boleh. Ya. Kita sebenarnya kita pingin banget ngobrol ya. Cuman ini kebetulan mungkin harus ada serius ini buat kita. Kita ngobrol ya. Karena Seri 1, 2, 3 dan seterusnya. Mas Widi aja sampai wah, ilmu gratis nih kayaknya. Lihat langsung gitu ya. Kita coba ke tanya jawab cepat. Bu Yanti, pertanyaannya. Oke. Pilih dengan cepat. Tegal, Cirebon. Karena saya pernah dengar Bu Yanti pernah tinggal di sana ya. Iya. Makan nasi apa, Bu? Nasi jamblang. Padahal cuma kakek daun jati ya. Iya, tapi enak aja. Iya. Apa kenapa pilih Cirebon, Bu? Karena mallnya banyak. Cirebon enggak juga sih, lebih rame iya. Lebih apa ya? Lebih cocok aja saya dengan situasinya yang apa ya, lebih agak-agak ya ramenya tadi sih, benar-benar. Berarti Ibu gitu. suka yang ramai-ramai ya? Kotanya, iya. Memang suka dengan Iya, kondisi karena ramai. ada beberapa hal yang contohnya nih belanjaan, karena saya suka masak tuh ya. Ada beberapa hal yang saya harus beli ke Cirebon karena di Tegal nggak ada gitu. Ibu masak sendiri? Oh iya. Jadi kebutuhan keluarga harus Ibu yang masak. Oh iya betul. Jadi warung favorit anak saya ya warung Bu Yanti. Ada loh warung Bu Yanti di Mujaisan. Pertanyaan kedua, kaitannya dengan perencanaan keuangan ya. Yeah. Karena Bu Yanti terkenal dengan ini ya, penampilan. Coba fashion atau elektronik? Fashion? Lebih memilih memperbaiki fashion daripada benda elektronik. Oh iya, saya beli handphone kalau nggak jebol nggak beli baru. Gitu ya. Iya. Malah, tapi ada teman saya loh, Bu. Dia itu misalnya kita anggap Samsung. Yeah. Anggap Samsung, keluaran kan sering ya muncul. Dia itu bisa loh, setiap keluaran baru dia ganti. Oh, itu lifestyle ya. Nah, itu harus Tapi kita anak kontrakan oprek tuh. Kita harus oprek tuh keuangannya. Ya, financial planningnya gimana? Padahal yang Perlu makannya dioprek. biasa sama Iya. dengan ya makan tidak terlalu mewah ya. Iya. Yang saya heran dia anak kos-kosan atau anak kontrakan. Tapi harus high end gitu ya pegangannya. Pada saat di Jakarta begitu. Gadgetnya. Setiap ada keluaran baru setahun sekali mungkin bisa 2 kali. Tapi dia paham tentang update tentang teknologi smartphone. Sebenarnya baik nggak sih Bu seperti itu? Asal dari beli yang high end itu menghasilkan penghasilan atau pendapatan yang lebih gede lagi nggak apa-apa. Sebenarnya Tapi tidak. kalau hanya sekedar lifestyle cuman dipamer-pamerin, Iya, saya itu punya berarti belum bisa Samsung membedakan atau apa. kebutuhan dan keinginan. Gitu. Atau punya iPhone tipe apa gitu. Tapi tetap tidak baik ya kalau terlalu Iya. ini ya. Oke, Ibu Yanti memilih fashion, terlihat dari penampilannya Fiber. Selanjutnya, mahasiswa cerdas tapi bad attitude atau mahasiswa biasa saja tapi good attitude? Cerdas tapi bad attitude. Ini beda, Bu Yanti beda nih. Bukannya attitude itu lebih ini? Iya sih, tapi saya yakin saya pelan-pelan bisa lah memperbaiki attitude Ada dia. kasus misalnya dia memang cerdas tapi ketika Ada. saya memilih dia dulu dia yang cerdas. Iya, ada. Lalu bisa diproses dengan baik untuk attitude-nya. Betul. Dia cerdas ya, tapi agak-agak kurang sopan gitu ya. Iya, kadang pasti. cara ngomongnya atau dilihatnya cara gitu. dia memperlakukan teman dan lain-lain. Tapi kita bisa perbaiki ya. Misalkan secara langsung kita kasih tahu, atau ketika dia dilalah ya, di kasus ini dia kena masalah gitu, kehilangan salah satu orang tersayangnya gitu, itu bisa kok merubah attitude. Berarti menunggu Tapi kecerdasannya tetap cerdas. menunggu hidayah dulu. Tergantung. Tapi ada kasus tidak ketika Bu Yanti yang akhirnya bertemu bahwa oke, ternyata pilihannya ini adalah saya harus memotivasi dia atau Iya. mengedukasi dia secara personal gitu ya. gitu. Iya, ada. Akhirnya tetap saya pilih yang cerdas aja. Iya. Kasusnya pernah terjadi. Iya, dan akhirnya dia bisa earn some money, not just some ya. Dia jadi pengusaha yang cukup sukses karena kecerdasannya. Dan attitude-nya akhirnya mengikuti pelan-pelan. Kita ajak ngomong dia yang tadinya misalnya banyak dosen yang komen dia seperti apa, sudah berkurang, bahkan hilang ya komen-komen negatif tentang dia. Tapi teman-teman saya SMA yang tingkat kenakalnya lebih tinggi itu malah lebih sukses. Itu saya tak tahu berarti.
Iya. Bisa ya begitu. Betul. Aku sih. Iya. Ada kenakalannya bisa dia lebih. Yang nakal bisa jadi lebih sukses daripada yang Dia enggak ya jadi ketika dulu kepala SMA. dinas lapas. Iya. Kok kepala dinas? Kepala lapas. Nah. Di Bandar Lampung apa di mana begitu saya lupa. Bisa padahal dia nakal banget. Tapi cerdas kan Cerdas. dulu. Iya. Ya tapi itu pilihan Bu Yanti. Hmm. Oke. Selanjutnya barang branded original tapi second Hmm. atau barang yang barang baru tapi tidak populer. Beli baru tapi tidak populer barang tersebut mereknya. Second tapi original. Jadi second nggak apa-apa deh, bekas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan KW. Betul, betul. Di samping kualitas, saya menghargai hak kekayaan intelektual. Oke, ini bisa menjadi masukan buat konsumen ya atau Dan nggak orang-orang malu tuh pakai barang bekas. yang penting dia original. Iya. Barang-barang. Oke, kita lanjut ke Q&A. Ini ada pertanyaan dari netizen. Oke, Jadi netizen bertanya. Saya mahasiswa, menjawab iya, kalau menjawab, bisa ya. Kalau bisa, insya Allah bisa. Ini mahasiswa yang atau FEB lover yang mungkin masalah pribadi dengan keuangan. Oh, curhat nih. Curhat. Oke. Kita coba buka pertanyaannya. Menurut Ibu, deposit bank mana yang terbaik? Ini pertanyaannya seperti itu sih. Oke. Jadi ketika kita mau deposito memang penting untuk keliling, ya, keliling di bank tersebut, ya. Terutama ada bank ya yang pajak atas bunga depositonya itu berbeda karena aturan perbankan memang begitu, ya. Ada perbankan yang tertentu ya, itu pajaknya berbeda. Nah, kita harus tahu itu juga ya supaya bunga atau gain yang kita terima itu tidak tergerus oleh pajak. Oke, jadi tetap harus dicari dulu Iya, tapi dengan iya. melihat pajak dan bunga tadi ya. Iya. Itu. Langsung pertanyaan kedua. Kalau saya punya uang pas-pasan, ya ampun, ini ketika jadi mahasiswa dulu saya uang pas-pasan. Ngenes ya. Buka celengan gitu. Lebih dahulukan bayar hutang. Ayo yang belum bayar hutang atau pajak. Oke. Pajak ke negara, ya, utang ke seseorang, ya kan. Kalau pajak itu ada sanksi ya, punishment yang jelas. Ya. Kalau utang nih tergantung utang kemana dulu ini. Kalau ke bank ya sama aja punishmentnya jelas gitu ya. Kalau ke personal saudara atau temen kan masih lebih luas gitu. Jadi saya pilih bayar pajak dulu karena kita sebagai warga negara yang baik, salah satu wujud kita cinta negara ya membayar pajak. Bayar pajak ya. Tapi bayar utang tetap harus. Iya, setelah itu alokasikan untuk membayar utang ya, tetap jangan lupa. Jangan lupa bayar utang ya. Yuk bayar utang yang belum. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, coba cek. Keuangan lancar tapi boros banget, Min. Butuh solusi biar nggak boros. Oke. Bikin kantong-kantong. Ya, maksud kantong di sini buka aja rekening-rekening di bank beberapa, ya, bahkan bank nggak populer. Ya. Tadi saya masih belum selesai ngomongin step tadi ya, setelah asuransi itu apa? Dana darurat, Bro Catur. Oke, dana darurat. Dana darurat itu paling tidak kita punya simpanan cair ya, berarti tabungan aja ya. Itu 10 kali biaya hidup. Biaya hidup aja ya, misalkan di Tegal kita taruhlah 1,5 juta gitu ya. Ya 10 kalinya ya. Atau di buku financial planning lain itu 6 kali juga ada. Ya, tapi amannya sih 10. Itu dana darurat ketika kita tiba-tiba tidak punya pekerjaan atau sakit gitu ya, yang asuransi kurang mengcover, itu dari dana darurat itu kita bisa ambil dulu sebagian, nanti ditutup lagi. Jadi dana darurat itu beda dengan harus ini ya, Bu, ya? ada. Dengan dana 10% tadi. Beda Ya? Jadi itu sebelum berinvestasi memang itu kantong-kantong itu harus dimiliki dulu, asuransi punya dulu, lalu dana darurat punya, baru kita jalan investasi gitu. Jadi istilahnya kaki kita naik tangga itu nggak ketinggian gitu, jatuh kan. Nah, satu persatu tangganya kita lewatin. Jadi taruh di kantong yang berbeda itu tadi untuk dana darurat. Lalu taruh lagi kantong berbeda tadi ya untuk investasi, mulai kantong. Jadi dengan kita punya beberapa rekening, akhirnya kan secara habit pun rekening-rekening itu, terutama yang bank-bank yang nggak populer kan
tidak ada e-bankingnya dan lain-lain, ya kita akhirnya males ngambil gitu bro. Jadi kan ya kita belanjakan apa yang ada aja di dompet gitu. Akhirnya kan akhirnya jadi irit atau perhitungan dengan sendirinya. Tapi misalnya gitu. misalnya ada yang punya 3 rekening, tapi dalam satu bank ada satu e-banking itu. Ini beda lagi ya. Kan? Dia akhirnya aduh buka. Jadi hindari ya malah kita ya. memang digitalisasi ya. Betul. Digitalisasi itu bagus. Kita sudah nggak perlu bawa uang bergepok-gepok. Tapi jempol juga jangan terlalu lenyeh ya. Iya gitu. Ditahan jempolnya. Ditahan. Oke, selanjutnya. Ini sebenarnya sudah dijawab tadi. Idealnya kita mulai invest di umur berapa? Iya. Invest di umur berapa? Berapapun. Singkat, berapapun bisa. Iya. Sekarang. Iya, kalau sekarang. Nggak usah nunggu kapan kalau misalnya kondisi sekarang. Betul. Dan investasi di mana ya sesuaikan dengan kondisi keuangan. Tadi saya kasih contoh reksadana yang cuma 10.000. Iya. Oke, yang selanjutnya ini kejar waktu nih, aduh. Invest jangka panjang yang aman itu lebih baik pakai saham pakai saham atau emas ya, Bu? Ternyata jawabannya bukan dua-duanya. Tapi kalau misalnya beliau bingung. Jadi emas itu investasi yang untuk hanya mengcover inflasi aja. Iya. Ya. Karena ketika kita jual pun harganya. Iya, dan ada selisih loh. Jangan lupa loh kalau kita beli emas, selisih beli dan jualnya itu 10% sendiri. Jadi kalau kita mau cari untung di emas, paling nggak ya harus di atas 10%-nya. Harga dari kita beli dan jual tadi baru dikata untung. Tapi kalau masih di bawah itu ya belum untung. Jadi hanya untuk mengcover. Jadi emas itu kita anggap sebagai salah satu portofolio aja. Ya, ini banyak yang masyarakat yang akhirnya nggak full semuanya harus di emas. Mungkin mereka frame-nya emas nih, emas. Karena lebih menguntungkan enggak ya sebenarnya? Kelihatannya sih harganya naik terus. Tapi kan ketika kita jual kan itu tadi Bro Catur dipotong 10%. Gitu. Oke, jadi nggak dua-duanya nggak rekomen ya Bu ya. Kalau misalnya kita kalau bicara jangka pendek saham. Jangka panjang reksadana. Oke, tuh ada yang ketiga. Yang selanjutnya saya baru lulus. Saya baru lulus kuliah tapi rencana ingin menikah, tapi pekerjaan belum tetap. Bagaimana mengatur keuangannya ya Bu? Saya punya perhitungan mau menikah. Berapa tahun lagi Bro Catur? Ini yang nggak ditulis. Cuman misal dia baru lulus gitu. Mau menikah misal. Saya juga mau menikah Bu. Misal mau menikah 5 tahun lagi ya. Aduh kelamaan ya. Kelamaan. Saya kelamaan. Gak pinginnya tahun depan. Enggak, misalnya 5 tahun deh 5 tahun lagi menikah. Atau 3 deh, 3 tahun lagi menikah. Biaya menikah 3 tahun lagi itu saat ini ya, misalkan biaya menikah saat ini misal 50 juta cukup. 50 juta. 50 juta. Teman saya kayaknya baru modal nikah 50 juta tadi. 3 tahun lagi kalau misal inflasi menikah itu berapa? 5% lah ya, nggak terlalu tinggi, nggak kayak pendidikan tadi kan 10%. Menikah 3 tahun lagi kita butuh uang 57. Nah, kalau kita mau bulanan saat ini dengan target return 10% ya di reksadana itu sebulan cukup sisihkan investasi 1.385.000 satu bulan untuk 5 setiap bulan selama 3 tahun sehingga 3 tahun lagi kita bisa dapat return 57 ya, bukan return ya. Total reksadana kita menjadi 57.800.000. Bisa lah. Bisa 1, bisa yuk. Iya. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Sama-sama hari ini berbagi, ini penting sekali nih buat saya nih. Kaitannya dengan perencanaan keuangan ya. Untuk ketika nanti menikah, lalu berkeluarga, punya anak, dan semuanya harus direncanakan. Sebelum kita tutup, Bu Yanti singkat untuk ada pesan nggak nih buat yang di rumah atau yang ada di luar sana? Ada pesan-pesan? Saya cuma mau bilang tentang perencanaan keuangan personal ya. Financial personal is more personal than the finance. Jadi kita sedang bicara sesuatu yang sangat personal. Jadi kalau kita mau merencanakan keuangan, yang pertama secara personal kenali dulu kita seperti apa. Mengenali diri dan yang tahu kebutuhan adalah kita. Iya. Jadi walaupun orang lain intervensi, yang tahu adalah kita. Iya.
Oke. Oke, terima kasih Mbak Yanti waktunya Oke, di sama-sama, sela-sela kesibukannya bercatur. yang luar biasa. Akhirnya bisa Sampai ketemu lagi, diundang lagi, kita ngobrolin di lagi nih. podcast lagi. Oke, Seru nih. siap ya. Terima kasih atas waktunya dan Iya. terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, Terima kasih dan buat share netizen. di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iya. Universitas Pancasila Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.